Seringkali kita menganggap bahwa kejadian-kejadian yang kita alami membuat kita gagal, membuat kita mengalami kerusakan, mengalami kegagalan yang membuat kita patah sayap, sehingga kita lumpuh, sehingga kita nggak mampu lagi berjalan dengan baik. Dan hal itu membuat kita merasa bahwa percuma kita melayani Tuhan, percumalah kita mengikut Tuhan. Dengar baik-baik, ada bagian-bagian yang harus kita pelajari bahwa Tuhan gak pernah gagal terhadap hidup kita. Roma 8 ayat yang ke-8, kita akan membacanya dari firman Allah yang hidup. Roma 8 ayat 28 dari firman Allah yang hidup mengatakan begini. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Ayat ini begitu dalam. Begitu mengajarkan perkara-perkara yang membuat kita paham bahwa sudut ilahi itu ujungnya semua peristiwa yang dirancang Tuhan itu untuk kebaikan kita. Semua peristiwa, termasuk peristiwa itu yang melukai, yang menyakiti, yang membuat kita berdarah, yang membuat kita patah sayap, yang membuat kita terjengkal, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita hidup dari reruntuhan. Tetapi kelihatannya pada saat itu kita benar-benar habis. Kita benar-benar gak punya lagi kekuatan untuk berdiri, untuk mengandalkan segala sesuatu gak ada. Dan pada saat itu ternyata dari sudut Tuhan perjalanan dimulai. Yang kelihatannya kita hancur, di mata Tuhan belum tentu hancur. Yang kelihatannya habis, di mata Tuhan belum tentu habis. Yang kelihatannya kita hidup dalam puing-puing, dalam reruntuhan yang paling bawah sekalipun, pada saat itu tanpa kita paham, tanpa kita sadari, tangannya yang ajaib itu mengambil puing-puing itu satu demi satu, mengangkatnya dari hidup kita sehingga kita bisa muncul dari puing-puing dan perjalanan itu baru dimulai. Seringkali kita menganggap bahwa kita telah bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan kita. Bisa naik ke tangga yang paling tinggi, bisa menjangkau tempat-tempat yang kelihatannya kita ingin jangkau, ingin mengambil apa yang kita ambil. Tapi Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam diri kita. Tuhan membawa kita ke dalam sebuah pertemuan yang saat itu kelihatannya perjalanan baru dimulai. Hati kita jadi berubah. Pada saat itu dalam reruntuhan kita gak berdaya. Pada saat itu kita mulai sadar bahwa reruntuhan itu adalah perjalanan awal sedang dimulai. Ayat ini menjelaskan dengan baik. Dan kita tahu. Dimulai dengan dan kita tahu. Bukan tidak tahu, bukan gak mau tahu, tapi pengertian itu tumbuh ketika kita berada di puing-puing itu. Di situ kita mulai paham ayat ini. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, apakah itu kehilangan, apakah itu kerusakan, apakah itu keruntuhan, dan segala sesuatunya, kita tahu bahwa itu untuk kebaikan kita. Lalu ayat ini menjelaskan bagian kita, bagian Tuhan adalah merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Bagian kita adalah jika kita mengasihi Allah.